Seorang pria, jika ingin mempertahankan kekuasaan, rasa hormat, dan daya tariknya, harus belajar untuk tetap diam tentang 5 aspek fundamental hidupnya saat berada di hadapan seorang wanita. Dahulu kala, ada seorang pria bernama Zin. Tenang, damai, misterius. Ia tak perlu berteriak, ia tak mencari perhatian dengan gestur berlebihan atau kata-kata yang tak perlu. Ia hanya sedikit bicara, tetapi ketika ia bicara, setiap kata terasa berbobot. Seolah di balik suaranya tersimpan ketenangan kuno yang sulit ditemukan pada orang lain. Para wanita memperhatikannya, bukan karena ia berusaha menonjol, tetapi karena ia menyimpan sesuatu yang tak pernah ditemukan banyak pria. Seni mengendalikan diri, nilai dari diam, kekuatan misteri. Zin tidak selalu seperti ini. Di masa mudanya ia naif, sangat transparan. Ia percaya bahwa ujian cinta sejati adalah membuka diri sepenuhnya tanpa menyembunyikan apapun. Begitulah, di usia 20 tahun, ia bertemu Aisyah, seorang wanita yang memikatnya dengan senyum dan ilusi bahwa ia akan menjadi seluruh dunianya. Ia menyerahkan dirinya tanpa syarat. Ia mengakui mimpi-mimpinya, rencana-rencananya, tetapi juga ketakutan-ketakutan terdalamnya, kelemahan-kelemahannya, dan bahkan kesalahan-kesalahan yang membuatnya malu akan masa lalunya. Baginya, cinta berarti menelanjangi jiwanya. Ia pikir transparansi mutlak akan menjadi jembatan menuju hubungan abadi. Namun kenyataannya sangat berbeda. Semakin ia rapuh, ia semakin tidak menghormatinya. Di mana ia melihat kejujuran, di situ ia merasakan kelemahan. Di mana ia mencari rasa aman, di situ ia mulai merasa ragu. Sedikit demi sedikit, ia menjauhkan diri, mengujinya, membandingkannya dengan pria lain yang lebih pendiam, lebih dingin, dan lebih sulit dipahami. Zin hancur, bingung, hatinya remuk, redam. Namun alih-alih mengejarnya, alih-alih mengemis atau kehilangan harga dirinya, ia memilih untuk menghilang. Selama 2 tahun, ia memilih diam. Selama itu, ia tidak tenggelam, melainkan membangun kembali dirinya. Ia mendedikasikan dirinya untuk mempelajari psikologi manusia, perilaku hubungan, dan juga ajaran-ajaran filsafat kuno. Ia mendalami stoicisme. Dalam kata-kata orang-orang yang tahu bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada berbicara, melainkan pada kemampuan untuk tetap diam, bahwa kekuatan misteri lebih menggoda daripada 1000 pengakuan, bahwa moderasi bukanlah pembatasan, melainkan pengendalian diri. Saat itulah ia memahami sebuah kebenaran yang mengubah hidupnya selamanya. Seorang pria harus selalu menyembunyikan 5 hal dari seorang wanita. Pertama, kelemahan terdalamnya. Tidak semua ketakutan harus dibagikan. Ya, seorang pria boleh menangis, tetapi ia harus melakukannya di tempat dan waktu yang tepat. Menunjukkan kerentanan di waktu yang salah tidak mendekatkan orang, melainkan menciptakan jarak. Pria yang kuat bukanlah pria yang tak pernah patah semangat, melainkan pria yang tahu kapan harus menunjukkan emosinya dan kapan harus menyimpannya untuk dirinya sendiri. Kedua, kondisi keuangannya secara keseluruhan. Baik Anda kaya atau miskin, jangan ungkapkan semua detailnya. Seorang wanita seharusnya mencintai Anda apa adanya sebagai seorang pria, bukan karena isi dompet Anda. Ketika dia tahu setiap angka terakhir, ekspektasinya mulai berubah, dan apa yang dulunya merupakan kasih sayang yang tulus dapat berubah menjadi perhitungan atau tuntutan. Uangmu adalah alatmu, bukan identitasmu. Ketiga, langkahnya selanjutnya. Jangan pernah ungkapkan setiap langkahmu. Misterilah yang membuat rasa ingin tahu tetap hidup. Saat dia bisa mengantisipasi semua yang akan kamu lakukan, esensimu kehilangan daya tariknya. Rutinitas membunuh kekaguman. Karena itu, ungkapkan jalanmu hanya setelah kamu menjalaninya. Biarkan tindakanmu berbicara sebelum kata-katamu.
Keempat, ketergantungan emosionalnya. Cintailah dia dengan intens, tetapi jangan pernah membutuhkannya untuk bertahan hidup. Cinta adalah pilihan, bukan ketergantungan. Saat dia menyadari kamu tak bisa bernapas tanpa kehadirannya, dia akan mulai merasa terbebani, tercekik. Pria seutuhnya tidak ditentukan oleh wanita yang menemaninya, tetapi oleh apa yang dia lakukan bersama atau tanpanya. Dia seharusnya menjadi pelengkapmu, bukan oksigenmu. Kelima, seluruh masa lalumu. Tidak semua kesalahan pantas diakui. Kisahmu adalah bagian dari perjalananmu, dan ada bab-bab yang hanya milikmu. Beberapa bekas luka memang tak dimaksudkan untuk dihakimi orang lain, melainkan untuk mengingatkanmu seberapa jauh kau telah melangkah. Bagikan apa yang memperkuat ikatan, simpan apa yang bisa meracuninya. Masa lalu yang terlalu banyak terungkap bisa menjadi senjata melawanmu. Sejak saat itu, Zin hidup dengan 5 aturan ini. Dan sesuatu yang aneh terjadi. Para wanita mencarinya lebih dari sebelumnya. Bukan karena ia palsu, bukan karena ia bersembunyi karena takut, melainkan karena ia belajar disiplin dalam diam. Ia mengerti bahwa melindungi kesucian dunia, batinnya, adalah sebuah bentuk kepemimpinan, sebuah wuj.